pertama-tama perkenalkan, nama saya Felda Menawangku dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Solo. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi hasil reviewan jurnal saya yang berjudul tentang studi reaksi fermentasi pada minuman legan atau Study of Fermentation Reaction in Legan Drinks. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, bisa dilihat pada slide ini yang dimana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2025 baru-baru ini. Nah, untuk penulisnya itu namanya itu adalah Liza D. Manzil dan Benny A. Pambudiarto. Nah, jurnal ini berasal dari Jurnal Integrasi Proses dan Lingkungan. Untuk latar belakangnya, legan ini adalah minuman tradisional dari nira siwalan yang disadap dari tandan bunga pohon siwalan. Nah, dia ini mengandung gula yang tinggi sehingga mudah mengalami fermentasi alami. Jika disimpan terlalu lama, legan ini dapat berubah menjadi tuak, berasa pahit dan memabukkan. Nah, dia ini juga diperlukan penelitian untuk mengetahui perubahan kimia dan mikrobiologi selama penyimpanan. Nah, peneliti ini dia itu ingin memahami proses yang membuat legan ini berubah dari manis menjadi asam dan akhirnya itu pahit. Nah, jadi hal ini tuh sangat penting untuk supaya masyarakat itu mengetahui cara penyimpanan yang tepat agar legan tidak cepat rusak. Nah, tujuan penelitian yang pertama itu adalah untuk mengetahui jumlah mikroba. Nah, untuk yang kedua, dia ini tujuannya untuk mengukur kadar alkohol, glukosa, dan asam asetat. Nah, untuk yang ketiga, tujuannya itu untuk mengamati perubahan organoleptik, rasa, warna, dan aroma selama penyimpanan 13 hari. Nah, penelitian ini itu tidak hanya memeriksa kualitas kimia, tetapi juga melihat bagaimana lama penyimpanan mempengaruhi rasa dan bau minuman pada legan tersebut. Nah, untuk slide yang selanjutnya, ini adalah metodologi penelitian. Nah, untuk rancangan penelitian ini, lokasinya itu di laboratorium teknik kimia UMG. Nah, sampelnya itu 1 liter legan segar. Nah, lama penyimpanannya itu selama 13 hari dengan interval pengujian setiap 48 jam. Nah, untuk jenis ujinya, yang pertama itu jumlah mikroba, metodenya itu total plate count atau TPC. Nah, untuk yang kadar alkohol itu tritasi di kromatometri, yang kadar glukosa itu metode Somogyi-Nelson. Untuk yang kadar asam asetat itu tritasi alkalimetri. Untuk yang uji organoleptik itu rasa, warna, dan aroma. Nah, semua metode ini tuh mengacu pada SNI dan literatur kimia pangan standar. Nah, uji ini dilakukan tanpa bahan pengawet, hanya dengan penyimpanan alami. Untuk slide selanjutnya, ini adalah hasil pertumbuhan mikroba. Nah, hasilnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu jumlah mikroba itu meningkat pesat mulai hari ketiga hingga hari ke-13. Nah, untuk yang kedua, ambang batas maksimumnya itu SNI sama dengan dikali dengan 10⁵ koloni per mililiter. Nah, namun pada hari ketiga itu sudah melebihi batas. Untuk yang ketiga, poin pertumbuhan itu hari 1-5 dia itu fasenya adaptasi mikroba. Untuk hari ke-5 sampai 13 dia itu fase eksponensial atau pertumbuhan cepat. Nah, semakin lama disimpan, semakin banyak mikroba tumbuh, dan dia ini menunjukkan legannya ini cepat rusak, terutama pada hari ke-2 hingga hari ke-3 dalam penyimpanan. Nah, untuk kadar alkoholnya, yang pertama itu kadar alkohol itu menurun dari hari ke-1 hingga hari ke-13. Penurunan tajamnya itu kurang lebih 40% terjadi pada hari ke-1 hingga hari ke-3. Nah, setelah itu penurunan konstannya itu kurang lebih 5% selama 2 hari. Nah, penyebab aktivitas bakteri
Acetobacter itu dapat mengubah etanol menjadi asam asetat. Nah, awalnya alkohol ini terbentuk dari fermentasi gula oleh ragi, tapi lama-kelamaan itu diubah menjadi asam oleh bakteri tersebut. Nah, jadi dia tuh dapat menyebabkan rasa legen itu menjadi asam dan tidak lagi memabukkan. Untuk hasil organoleptik, ini bisa dilihat ini adalah perubahan selama fermentasi. Nah, untuk hari pertama rasanya itu cukup manis dan sedikit asam. Warnanya itu putih keruh dan keterangannya itu legennya itu sangat segar. Nah, untuk hari ketiga dia sudah mulai asam tapi masih sedikit manis. Untuk warnanya itu putih keruh dan ini terjadi awalnya fermentasi. Untuk hari kelima dia itu rasanya asam dan warnanya itu putih keruh berbuih dan dia ini mulai membentukkan gas tersebut. Nah, untuk hari ketujuh dia itu rasanya udah asam ke pahit, warnanya itu putih kekuningan. Nah, untuk di sini keterangan itu alkoholnya itu mulai menurun. Untuk hari ke-9 sampai ke-13 rasanya itu pahit dan warnanya itu putih kekuningan dan dia itu berbuih. Nah, dia itu juga terjadi oksidasi alkohol. Nah, fermentasi ini menghasilkan gas CO2 buih dan rasanya itu asam pada akhir penyimpanan. Jadi dia itu terbentuk asam berlebih sehingga rasa pahitnya itu muncul. Nah, ini untuk slide selanjutnya ini adalah kadar asam asetat. Nah, pada hari keempat nilainya itu adalah 0,34. Pada hari ke-7 nilainya itu 0,46 dan pada hari ke-14 itu hasilnya itu 0,74. Nah, kadar asetat ini terus meningkat seiring waktu karena kan etanol itu diubah menjadi asam asetat oleh bakteri Acetobacter. Nah, ini juga dapat memperkuat si temuan ini bahwa penurunan alkohol ini dapat meningkatkan peningkatan keasaman. Nah, untuk pembahasan umumnya, mikroba ini tumbuh cepat ke meningkatkan aktivitas fermentasi. Nah, glukosanya itu berkurang dan dia itu dikonservasi menjadi alkohol. Nah, alkohol ini kemudian menurun, diubah menjadi asam asetat. Nah, rasanya itu yang pertama itu dari rasa manis ke rasa asam hingga seiring waktu itu dia berubah menjadi rasa pahit. Nah, proses fermentasi alami ini menyebabkan perubahan fisik kimia dan sensorik pada legen. Tanpa pengawetan, legen tidak bisa disimpan karena cepat terfermentasi menjadi tuak. Untuk kesimpulannya, yang pertama, penyimpanan legen itu lebih dari 3 hari menyebabkan peningkatan mikroba melebihi batas aman. Yang kedua itu, kadar glukosa itu dan alkoholnya menurun sedangkan asam asetatnya meningkat. Nah, lama dalam penyimpanan itu mempercepat proses fermentasi alami. Nah, legen itu sebaiknya dikonsumsi maksimal 1 sampai 2 hari setelah disadap. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas legen ini sangat bergantung pada lama penyimpanan dan kebersihan pengolahan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.